Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Puput Purnamaningsih dan Safa Azhara Putri. Di sini kami akan membahas tentang sejarah penafsiran Al-Quran di bawah bimbingan dosen pengampu Rifki Nurdiansa SH MH. Langsung saja pada materi pertama. Sebelum kita mempelajari apa saja sejarah penafsiran Al-Quran, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu tafsir. Tafsir secara etimologi, perkataan tafsir bisa diartikan menyingkap al-kasaf dan menjelaskan al-bayan. Diambil dari perkataan al-fasara atau al-tafasaro, yaitu alat kedokteran yang dapat mengungkapkan penyakit dari seseorang pasien. Maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Secara terminologi, tafsir adalah menerangkan atau maksud lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksudnya, baik dengan mengungkapkan sinonimnya atau kata yang mendekati sinonim tersebut. Zarkashi juga mendefinisikan bahwa tafsir adalah menerangkan Al-Quran, menjelaskan makna serta menjelaskan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh nas, isyarat, maupun rahasia-rahasianya yang terdalam. Selanjutnya, periode perkembangan tafsir. Dalam perkembangan periode tafsir, Dr. Muhammad Hussein Al-Dahabi membagi perkembangan tersebut berdasarkan periode zaman. Beliau membagi kepada 3 periode, yaitu periode pertama, zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Rasulullah SAW menyampaikan, menerangkan, dan menjelaskan isi Al-Quran. Jika ada di antara para sahabat yang berselisih atau tidak mengerti mengenai kandungan Al-Quran, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah SAW mengenai makna sebuah ayat Al-Quran sekaligus penjelasannya. Selanjutnya, periode kedua. Periode kedua adalah masa tabi'in. Setelah generasi sahabat, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in, tafsir belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tafsir masih merupakan bahagian dari hadis. Ini menunjukkan jelas bahwa tafsir tidaklah sewenang-wenang, namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan yang terakhir, yaitu periode ketiga, tafsir memasuki zaman kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Abbasiyah. Demikianlah tafsir berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda-beda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, hingga akhirnya tampaklah warna filsafat dan sains dalam khazanah tafsir. Begitu pula gaya sufi dan berbagai aliran dan sekte mulai tampak dengan jelas. Selanjutnya kita masuk pada sejarah penafsiran Al-Quran. Yang pertama ada penafsiran zaman Rasulullah SAW. Kondisi penafsiran zaman Rasulullah SAW adalah setiap ayat yang diturunkan, Nabi menyuruh menghafalkannya dan menuliskannya di batu, kulit binatang, pelepah kurma, dan apa saja yang bisa dituliskan. Nabi menerangkan tertib urut ayat-ayat itu. Nabi mengadakan
peraturan, yaitu Al-Quran saja yang boleh dituliskan. Selain dari Al-Quran, hadis atau pelajaran-pelajaran yang mereka dengar dari mulut Nabi dilarang untuk dituliskan. Larangan ini dengan maksud agar Al-Quran itu terpelihara, jangan dicampur aduk dengan yang lain-lain yang juga didengar dari Nabi. Sumber penafsirannya, yang pertama, penafsiran ayat dengan ayat. Metode penafsiran ini disebut dengan metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya ada Al-Quran dengan hadis. Ketika para sahabat mendapatkan kesulitan dalam memahami isi dan suatu ayat Al-Quran, maka mereka akan mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan penjelasan dari beliau. Selanjutnya ada penafsiran zaman sahabat. Yang pertama ada kondisi penafsiran. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat terpaksa melakukan ijtihad. Para sahabat dalam memahami Al-Quran berdasarkan pengetahuan global karena Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Sedang pemahaman mereka tentang detail-detail atas Al-Quran memerlukan penjelasan dari Nabi. Berikutnya, yang kedua ada ciri-ciri tafsir zaman sahabat. Yang pertama ada A. Mereka tidak menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan. B. Perbedaan penafsiran Al-Quran di kalangan mereka relatif amat sedikit. C. Penafsiran yang dilakukan umumnya lebih menekankan pendekatan pada al-makna al-ijmali atau pengertian kosakata secara global. D. Membatasi diri pada penjelasan makna-makna lughah atau etimologis. E. Jarang mengistinbatkan hukum-hukum fiqhiyah dari ayat-ayat Al-Quran. F. Tafsir Al-Quran sama sekali belum dibukukan. G. Penafsiran umumnya dilakukan dengan menguraikan hadis. Yang ketiga ada sebab-sebab perbedaan penafsiran zaman sahabat. A. Sekalipun para sahabat orang-orang Arab dan berbahasa Arab, tetapi pengetahuan mereka tentang bahasa Arab berbeda-beda. B. Ada sahabat yang sering menampingi Nabi Muhammad SAW sehingga banyak mengetahui sebab-sebab ayat-ayat Al-Quran diturunkan, dan ada pula yang jarang mendampingi beliau. C. Perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang adat istiadat, perkataan, dan perbuatan Arab jahiliyah. D. Perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jaziratul Arab pada waktu suatu ayat Al-Quran diturunkan. Berikutnya ada sumber penafsiran zaman sahabat. Yang pertama ada periwayatan Rasulullah atau hadis. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat tidak dipahami atau samar artinya, seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada ijtihad sahabat. Metode penafsiran sahabat-sahabat Nabi SAW ditemukan bahwa pada dasarnya mereka merujuk pada penggunaan bahasa dan syair-syair Arab. Cukup banyak contoh yang dapat dikemukakan tentang hal ini. Yang ketiga ada Israiliyat. Kata Israiliyat merupakan bentuk jamak dari kata tunggal Israiliyat
yang merupakan kata yang dinisbahkan pada kata Israel berasal dari kata Ibrani. Isra berarti hamba dan Il berarti Tuhan. Dalam Al-Quran, nama Israel dipakai sebagai nama bagi Nabi Yakub, yang kepada beliau bangsa Yahudi dinisbahkan. Dalam hal ini mereka disebut Bani Israel. Secara terminologi, Israiliyat merupakan semua cerita lama yang masuk ke dalam tafsir yang bersumberkan dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan sebagian ulama telah memperluaskan makna Israiliyat dengan cerita yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam, baik yang bersumber dari Yahudi maupun yang bersumber dari orang lain, baik yang menyangkut agama mereka maupun tidak. Selanjutnya ada nama-nama mufassir zaman sahabat. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Selanjutnya ada penafsiran zaman tabi'in. Kondisi penafsiran. Pada saat tabi'in, mufassir menggunakan metode ijtihad dan ra'yu. Dikarenakan di masa sahabat, mereka hanya menafsirkan sebagian ayat Al-Quran yang sulit untuk dipahami di masa itu. Di masa tabi'in, kebutuhan akan tafsir jauh lebih meningkat, dikarenakan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, serta banyaknya orang non-Arab yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Pada masa tabi'in, hadis-hadis telah beredar sedemikian pesatnya, dan bermunculanlah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah masyarakat. Sementara itu perubahan sosial semakin menonjol dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Beragamnya corak penafsiran masa tabi'in dipengaruhi oleh beberapa aspek: bahasa, wawasan pemikiran, perkembangan ilmu pengetahuan, tumbuhnya aliran mazhab fikih, dan pengalaman beragama atau tasawuf. Ciri-ciri tafsir zaman tabi'in. A. Terkontaminasinya tafsir di masa ini dengan masuknya Israiliyat dan Nasraniyat yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. B. Tafsir pada zaman dahulu senantiasa terpelihara dengan metode talaqi dan riwayat. Akan tetapi pada masa tabi'in, metode dalam periwayatannya dengan metode global, sehingga berbeda dengan yang ada di zaman Rasulullah dan sahabat. C. Munculnya benih-benih perbedaan mazhab dan pada masa ini, sehingga implikasi sebagian tafsir digunakan untuk keperluan mazhab mereka masing-masing, sehingga tidak ada lagi ini akan membawa dampak bagi tafsir itu sendiri. D. Banyaknya perbedaan terhadap di kalangan para tabi'in di dalam masalah tafsir. Selanjutnya ada tokoh-tokoh mufassir zaman tabi'in. Dari Mekah ada Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabir, Atta bin Abi Rabbah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kaisan Al-Yami yang ketika itu berguru kepada Ibnu Abbas. Selanjutnya ada yang dari Madinah, ada Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab Quriji yang diasuh oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan ada dari Kufah atau Irak, Alqamah bin Qais, Masru' al-Aswad bin Yazid, Muratul Hamdani, Amirus Sabi, Al-Hasan al-Bashri, Qatadah,
dikepalai oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan yang terakhir ada penafsiran zaman tadwin atau periode pembukaan. Pada tahap ini, proses penyebaran tafsir ialah melalui periwayatan. Sahabat meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebagian sahabat meriwayatkan dari sebagian yang lain. Kemudian tabi'in meriwayatkan dari sahabat, merupai halnya sebagian dari tabi'in, meriwayatkan dari sebagian yang lain. Setelah masa sahabat dan tabi'in, tafsir memasuki tahap kedua, yaitu ketika hadis Rasulullah SAW mulai dibukukan. Kitab-kitab hadis memuat banyak bab, dan tafsir dijadikan satu serpihan sendiri dalam kitab-kitab hadis. Pada waktu itu, sebelum ada buku khusus perihal tafsir. Setelah itu, tafsir dipisahkan dari hadis sehingga ia menjadi ilmu tersendiri. Setiap ayat dalam Al-Quran diberi penafsiran dan disusun sesuai susunan mushaf dan lain-lain. Pada tahap ini, para penulis tafsir berpegangan pada metode periwayatan dari Rasul, sahabat, dan tabi'in. Namun, pada tahap ini, mulai ada perubahan dari segi sanad. Penulis tafsir meringkas penulisan sanad dan menulis aneka macam pendapat yang diriwayatkan dari para musafir pendahulu. Mereka tanpa menyadarkan pendapat tersebut kepada orang yang mengemukakannya. Maka terjadilah banyak pemalsuan dalam tafsir. Riwayat yang sahih bercampur dengan riwayat yang cacat dan mencantumkan Israiliyat. Terjadinya penulisan tafsir yang memadukan antara pemahaman rasional dan tafsir metode periwayatan dari Rasul, sahabat, dan tabi'in. Hal ini berlangsung semenjak masa Abbasiyah sampai sekarang. Demikianlah presentasi kami pada hari ini tentang sejarah penafsiran Al-Quran. Jika terdapat kesalahan kata atau salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.